saya kira ya itu tadi sebenarnya Jokowi sudah mau keluar. Kalau boleh dikatakan mas selama ini nggak pernah kepanasan. Sekarang kepanasan keluar. Ya ini saya kira hukum alam sunatullah juga sih gitu. Kita selalu begitu kekuasaan. Tapi kalau sudah kekuasaannya sudah seperti memuncak, sebetulnya itu tanda jatuh. Gitu kan. Ini seperti tadi Jokowi sembunyi, ngeles, nggak pernah kan melakukan hal yang sangat serius. Muncul ngadu. Yang sering disebut juga kan masuk dalam jebakan. Dari sisi lain bisa itu. Kalau menurut feeling Kang Rizal ya, ini akan bergerak sampai kemudian ke tahap pengadilan, ya kan? Paling tidak ke kejaksaan dan kemudian ke pengadilan, ataukah ini cuma omon-omon saja, cuma untuk ya menghibur-hibur saja dan lain sebagainya, proses yang Kang Rizal lalui ini? Saya kira tergantung kekuatan yang Bareskrim juga. Iya. Kalau yang Bareskrim ini desakan juga publik juga pengawasannya kuat, mendorong, mungkin bisa memperlemah proses yang ada di Polda atau di Polres, gitu, karena menjadi sangat rasional dan berdasar hukum kan kalau didahulukan yang ini. Cuman yang tentu kita khawatirkan yang itu gencar, yang ini formalitas gitu. Atau paling sialnya seperti Gus Nur dan Bambang Tri terutama, ketika dibutuhkan untuk menjadi saksi, sudah ditahan dulu, ditangkap dan ditahan. Padahal kita butuh Rismon, Roy Suryo untuk memeriksa keaslian dokumen itu kan. Itu, jadi mungkin itulah masuk ke ranah politik sebenarnya. Gitu. Jadi ini pertarungan ini bukan semata-mata pertarungan hukum. Gitu. Ini juga pertarungan politik, berarti partisipasi politik publik itu dibutuhkan. Gitu. Untuk apakah menyerah begitu saja dengan kekuasaan politik yang mengotak-atik hukum, atau kita melakukan perlawanan. Gitu. Di hukumnya lawan. Padahal ini sudah jelas kita melakukan upaya ini berdasarkan due process of law, kan? Kita menghormati prinsip negara hukum, tidak menggunakan parlemen jalanan dan lain sebagainya. Kalau dia belokkan berarti kembali lagi ini negara kekuasaan, bukan negara hukum, gitu kan, begitu. Memang belum tentu Pak Jokowi salah, tapi yang penting diproses dulu kan. Proses dulu, bahkan secara berimbang gitu ya. Yang kita dorong kan sampai ke uji forensik. Itu artinya sampai situ aja dulu lah. Gitu kan, sehingga nanti semua mengandung risiko dari situ. Baik Pak Jokowinya maupun kita semua. Karena saya ingat Kang, di pengadilannya Gus Nur dan Bambang Tri, itu pengacara atau penasihat hukum Gus Nur dan Bambang Tri sampai ngomong begini, hadirkan ijazah aslinya. Kalau ijazah aslinya memang hadir, kurang lebih ya, saya dengar dari Husni, udah hukumlah terdakwa ya kan. Tapi nggak pernah dihadirkan, tapi tetap dihukum juga. Bahkan tuntutannya maksimal 10 tahun dan hukumannya 6 tahun sampai kemudian inkrahnya 4 tahun gitu ya. Jadi Kang Rizal sebenarnya in between ya, di satu sisi ragu tapi di sisi lain berharap ada gugatan atau gerudukan masyarakat opini publik ya. Karena menurut saya juga Kang Refli, ini kan suatu proses yang panjang. Yang tadinya Pak Jokowi itu sembunyi, gitu kan, nggak muncul dia. Tiba-tiba gitu kan dia muncul, apapun alasannya lah, gitu. Ini menunjukkan bahwa perang semakin terbuka, gitu. Makanya di dua perang hukum, ayo jalan lah, gitu kan. Tapi perang politik juga jalan. Perang politik itu opini aja. Karena tidak boleh ada kerusuhan fisik kan. Kerusuhan yang di media sosial itu bukan kerusuhan ya, jangan lupa ya. Itu putusan MK. Tapi perang politik itu juga perlawanan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Gitu.
terutama penegakan hukum yang sewenang-wenang, ya kan? Begitu. Oke, nah Kang Rizal ya, bagian ini kita selesaikan ya. Nah sekarang kita melompat ke bagian tanggal 8 nanti. Oh iya. Cepat sekali prosesnya. Cepat. Tanggal 30 dilaporkan, Pak Jokowi langsung diperiksa hari itu juga. Saya dengar ada 35 pertanyaan begitulah. Ya kan? Wah enak sekali, beda banget ya kan? Iya. Karpet merah langsung. Iya. Padahal ini cuman ibarat batang, cuma rantingnya doang. Yang dilaporkan Kang Rizal tuh pohon utamanya. Ini rantingnya cepat sekali di entertain ya kan. Iya. Lalu Kang Rizal sudah dipanggil. Iya. Ya kan? Iya. Pertama ya kayaknya. Pertama mungkin ini karena belum ada lagi yang dengar dipanggil selain bersama Kurnia, advokat, Michael kemudian Sinaga dan Sentana. Nah, itu kalau saya lihat, saya baca di surat panggilannya, itu lokus deliktinya di Jakarta Selatan. Oh. Itulah yang menyebabkan Kang Rizal nggak masuk. Karena yang dilaporkan itu RS, kemudian T, ET dan K. Iya. Oke. T dan ES. Oke, T, ES dan K. K Kurnia. Ya. Oke. Pertanyaan saya adalah, ini ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Karena yang diduga, yang dilaporkan itu sudah bakal diperiksa. Dan pasal yang digunakan agak little bit tricky. Pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Dan pasal yang 32 dengan ancaman 8 tahun. Padahal pasal itu nggak ada yang relevan sama sekali. Karena kan penghinaan. Tapi kan zaman dulu nggak peduli. Habib Rizik mau banyak masanya, 160 tahan dulu. Walaupun nggak terbukti pasal itu nggak apa-apa, tapi udah ditahan duluan. Nah, apa yang ingin Kang Rizal sampaikan melihat ini ya? Kok sudah mengarah? Kalau K itu betul-betul Kurnia. Dia main pinggiran. Kan yang menjadi sorotan kan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa. Tapi tiba-tiba ada ES dan K ini. Dan K yang ujungnya ini yang duluan digarap dalam tanda kutip. Plus Sentana yang itu lokus deliktinya katanya Jakarta Selatan. Silakan. Ya, saya kira memang betul ini kan tadi pertarungan antara langkah-langkah Barreskrim dengan yang di Polda Metro Jaya kan begitu, antara laporannya Jokowi dengan Jokowi yang dalam tanda kutip dilaporkan. Jadi memang antara melaporkan dan yang dilaporkan. Laporan dilaporkan antara aktif dan pasif lah. Walaupun banyak sekali pasukan-pasukan yang lebih banyak pada posisi yang Pak Jokowinya yang melaporkan di Polres-Polres yang berbagai daerah kan begitu. Jadi ada kekuatan-kekuatan lain yang dia bangun gitu kan. Jadi kalau menurut saya itu tadi kan jadi masuk ke area perang terbuka dalam konteks hukum gitu. Jadi ini kan jadi perhatian karena ini soal ijazah palsu ya, kita berharap juga di ruang akademik juga ikut punya kepedulian gitu, bukan hanya di UGM tapi banyak akademisi lah gitu kan, guru-guru besar mulai juga jangan diam saja karena ini sudah menyangkut ke integritas gitu kan, dan mungkin kapasitas dan segala macam lah yang berhubungan dengan perguruan tinggi. Bahkan kita sudah dorong juga ini menteri gitu kan, menteri Dikti dan Saintek gitu kan, karena dia punya lembaga yang bisa memeriksa gitu perguruan tinggi, bahkan bisa memberi sanksi gitu kepada perguruan tinggi itu. Ini dan ada tim evaluasi kinerja perguruan tinggi gitu. Jadi seharusnya dia bergerak nih gitu. Jadi itu juga appeal ya, kalau appeal ya appeal lah gitu. Pokoknya semua elemen ini sekarang ditantang untuk bisa melakukan kebersamaan penelaahan sampai kepada pemulihan. Pencarian kebenaran ya. Pencarian kebenaran, karena ini menyangkut prinsip ini, kejujuran, kebenaran, keadilan. Gitu, jadi sebenarnya kita tidak mempermasalahkan nanti bagaimana tindak lanjut setelah terbukti dokumen itu palsu, tapi yang paling penting
buktikan dulu aja palsu asli, itulah pertanyaannya itu dulu gitu. Jangan soal sampai nanti memaafkan itu urusan lain lah gitu. Mungkin sampai lebaran lagi baru maaf-maafan. Tapi ini itu dulu. Makanya tadi Barreskrim uji forensik dulu ini gitu kan. Jangan sampai nanti ada ikut luar negeri malah bisa saja. Ya, padahal yang terjadi adalah ahlinya bersedia diperiksa anytime. Ya. Jadi tidak ada halangan sesungguhnya. Gak ada halangan, betul. Gak ada halangan. Sebenarnya ini tinggal kemauan politik dan kemauan hukum. Kalau ini terjadi pada masa pemerintahan yang lalu, lewat sudah. Lewat. Mungkin tadi sama lah dengan apa yang kasus-kasus yang kita khawatirkan. Tapi muncul sedikit harapan karena pemerintahannya beda. Gitu aja gitu. Dan minimal laporan polisinya, laporan masyarakat Dumasnya, pengaduan masyarakatnya diproses. Diproses. Jadi tinggal sudah ada lidik. Mau berhenti di mana? Gitu. Ketika memang tujuannya adalah soal dugaan ijazah atau skripsi palsu. Jadi, ya sampai di situ temukan dulu. Ngarang kalau seandainya dibilang bahwa tidak cukup bukti itu ngarang pasti. Ngarang. Saya kira nggak ada alasan yang bisa diterima kalau apalagi tidak cukup misalnya bukti. Atau ini bukan pidana. Iya. Ya apa kalau ini bukan pidana? Yang namanya pemalsuan ya pidana. Pemalsuan dokumen kan. Pemalsuan dokumen. Dan itu tuntutannya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Bahkan 12 tahun kan. Di Undang-Undang ITE 8 tahun. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini sebenarnya kan yang paling banyak untuk kena Undang-Undang ITE 35 dan 32 itu justru pihak Pak Jokowi. Justru Pak Jokowi benar. Misalnya kader PSI itu kan. Iya. Kan dia dia menyebarkan paling tidak membuat itu seolah-olah otentik. Iya, harus dikejar itu. Harus dikejar juga. Kejar, nggak bisa. Nanti apa alasannya nggak ngejar? Iya, gitu padahal kan? Dia yang mengatakan itu otentik dan itu pula yang kemudian membuat Rismond dan Roy melakukan penelitian. Itu, jadi saya kira itu harus itu sampai ke situ, baru bacaan objektivitas terjawab. Luar biasa. Jadi kalau kita nih tertawa ini bukan tertawa senang, separuhnya prihatin juga dengan bangsa ini ya. Apalagi Kang yang mau disampaikan soal terkait dengan melaporkan ini kan. Tadi kan dilaporkan, ini melaporkan. Jadi melaporkan maksudnya kita dalam perspektif Jokowi lah. Jokowi ya. Ya saya kira ya itu tadi sebenarnya Jokowi sudah mau keluar gitu ya. Jadi kalau boleh dikatakan mas selama ini nggak pernah kepanasan. Sekarang kepanasan keluar gitu ya. Jadi yang disebut tadi ayo kita sekarang bukti-buktian gitu. Gitu kan, ayo kita bukti-buktian dan semua mengandung risiko. Pak Jokowi mengandung risiko atas upayanya ini. Gitu. Apa sebenarnya kalau dari segi risiko gitu kan, ini dari segi hukum gitu kan, dia melaporkan kalau ada tidak terbukti kan dia yang berbalik. Ini risikonya kalau tidak terbukti cuman begini, itu kan kita mengandaikan sebuah penegakan hukum yang fair. Kalau kita bicara tentang penegakan hukum yang fair, maka tidak ada yang akan kena yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu. 310, 311 nggak ada karena dia atas nama kepentingan publik kan. Kemudian kalau dia gunakan undang-undang ITE pasal 27A itu Pak Jokowi masih pejabat publik loh. Menurut putusan MK pejabat publik nggak boleh mengadukan pencemaran dan lain sebagainya. Kalau gunakan pasal 32, 35 itu jaka sembung naik ojek nggak nyambung. Nah itu pula menurut saya yang menyebabkan Pak Jokowi turun langsung. Ketika yang lain-lainnya menggunakan 160 KUHP pasal penghasutan. Kita sudah bilang di mana penghasutannya? Kausalitasnya kagak ada ya. Tapi sekali lagi kalau Anda berkuasa Anda kan bisa semena-mena, itu masalahnya. Ya ini saya kira hukum alam sunatullah juga sih gitu ya. Kita selalu begitu kekuasaan. Tapi kalau sudah kekuasaannya sudah seperti memuncak, sebetulnya itu tanda jatuh. Ya gitu kan. Ini seperti tadi Jokowi sembunyi, ngeles, nggak pernah kan melakukan hal yang sangat serius. Muncul ngadu.
yang sering disebut juga kan masuk dalam jebakan. Dari sisi lain bisa itu. Gitu kan dalam pertarungan ini. Nah, kemudian fenomena tadi bahwa kekuasaannya bukan berada secara formal di tangan Jokowi sekarang. Tapi begini, kalau kita bicara the worst scenario Kang ya. Tiba-tiba masalah pelaporan tindak pidana pemalsuan dokumen Pak Jokowi ini lama sekali. Muter-muternya lama ya kan. Cuman mau ke baris yang ini duluan. Ya. Nah, yang ini duluan. Cepat sekali dijadikan tersangka dan the very worst skenario-nya the worst one itu kalau tiba-tiba ditangkap tahan. dengan alasan pasal 3235 soal terbukti apa enggak itu awah gelap terserah ya kan. Maka nanti pengadilan kan tidak membuktikan ijazah palsu atau tidak. Pengadilan hanya membuktikan apakah Anda menghina, Anda kemudian mencemarkan, Anda kemudian ngutak-ngatik dokumen atau soal akta otentik atau menghilangkan dokumen dan lain sebagainya. Jadi sampai kiamat itu tidak pernah bisa ada forum membuktikan ijazah Pak Jokowi. Belum lagi nanti pengadilan perdatanya bilang kami tidak berwenang dan kuncinya sudah dikasih tahu Pak Mahfud. Sudah. Walaupun dibantah mati-matian oleh Dr. Taufik. Pak Mahfud nggak bisa membedakan antara wan prestasi sama PMH perbuatan melawan hukum katanya. Kalau wan prestasi perlu kontrak antara yang kita gugat dan yang digugat. Tapi ini kan orang yang bicara mengenai ada aspek kepentingan publiknya. Nah kalau sudah begitu, what should you do? Bukan I do. Apa yang akan Anda atau teman-teman lakukan? Ya bukan skalanya mungkin tingkat nasional lagi. Menurut saya ini harus dibawa juga ke forum internasional gitu. Apa yang disebut misalnya Dr. Roy minta bahwa uji forensiknya di Singapura, misalnya gitu kan, atau bisa saja nanti lembaga-lembaga riset internasional sudah bisa kita jalin hubungan gitu kan untuk bisa melakukan pemeriksaan sebatas yang bisa dia lakukan dan dia punya opini terhadap itu. Ambil polanya OCCRP lah, gitu kan, bisa saja nanti atau High Commission of Human Rights, gitu kan, untuk misalnya menggeser Gibran gitu kan, itu pakai human rights itu gitu kan, High Commission yang sudah menyatakan Gibran itu pelanggar HAM itu. Jadi Gibran pelanggar HAM dalam ini jadi menurut High Commission of Human Rights, Indonesia melanggar HAM, termasuk negara pelanggar HAM. Gitu kan. Alasannya Jokowi cawe-cawe dalam proses Pilpres. Dan yang kedua lolosnya Gibran. Nah, mungkin yang dimaksud itu adalah proses di MK itu. Berarti sudah ada tuh gitu kan opini internasional. High Commission of Human Rights itu sudah menyebut begitu. Indonesia ini negara pelanggar HAM di masa pemerintahan Jokowi kan gitu. Jaga ini juga sebetulnya menolong deklarasinya Purnawirawan itu gitu kan, yang 8 itu sampai ke Gibran kenapa gitu kan. Salah satunya sebetulnya adalah ini sudah menjadi isu internasional gitu. Nah, bagaimana juga kasus ini bisa menjadi isu internasional? Saya kira pengaruhnya cukup besar itu. Ya, apalagi ini kan ibarat orang Jawa bilang ceto welo-welo ya. Maksudnya ceto welo-welo bahwa ada dua proses hukum yang sebenarnya pohon utamanya harus dijalankan terlebih dahulu. Itu yang pokoknya. Karena saya dengar teman-teman misalnya atau mereka yang dituding bilang soal ijazah palsu nggak keberatan kalau seandainya memang tidak terbukti. Tapi ini masalahnya buktikan dulu asli atau tidaknya. Penting Kang bicara mengenai citizen lawsuit ini. Kenapa? Karena gugatan warga negara ini dalam perspektif Mahfud MD nggak bisa dong. Padahal yang namanya citizen lawsuit ini yang sudah diterima di Pengadilan Indonesia loh. Jadi kita gugatan perwakilan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pak Taufik itu, dia gugatan perwakilan, dia tidak punya masalah pribadi, tapi dia mewakili kepentingan kita. Cuman memang satu orang, cuman tetap dia citizen lawsuit dan masalah yang dimasalahkan adalah soal yang terkait dengan
kepentingan umum. Iya. Saya nanti dimarahin oleh RH. Ini kebanyakan saya yang ngomong. Silakan Kang, sebanyak-banyaknya ngomong. Gambaran tentang hukum itu harus memperhatikan kepentingan publik atau aspirasi masyarakat atau keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Kan undang-undang kehakiman menegaskan bahwa hakim harus kan memperhatikan perasaan keadilan masyarakat gitu. Jadi intinya mah itu harus jadi fondasi filosofi gitu kan dalam penegakan hukum gitu. Jadi nggak bisa hukum itu berada di domain penguasa gitu sebetulnya gitu kan, sehingga ruang-ruang tadi, ruang-ruang perwakilan gitu kan bagi siapa yang bisa menyalurkan aspirasi hukum ini melalui lembaga-lembaga ataupun upaya-upayanya, itu yang harus dihormati gitu kan, harus bisa berkembang karena itu sangat konstitusional gitu sebetulnya. Kalau menurut saya mah kita mau menegakkan konstitusi tidak, mau menegakkan ideologi tidak, atau mau mengabaikan nilai-nilai itu. Jangan sampai ada pertanyaan apa sih kelemahannya seorang yang sudah tidak punya rasa lagi, yaitu ya mungkin dia menjadi man without values gitu, udah nggak punya nilai lagi. Nah kalau sudah tidak punya nilai lagi, dia bukan orang Indonesia yang pantas hidup di sini. Ini tidak aspek filosofis teoritis ya, tapi itu yang harus diperhatikan gitu. Walaupun bagaimana itu akan terus menjadi dasar menurut saya mah gitu. Kang, ya ini ada satu pertanyaan yang saya lupa tadi tanyakan. Sebelumnya orang ribut mengenai 4 orang yang diadukan, sampai dibela ya pakai deklarasi pembelaan. 1 namanya Roy Suryo, 2 Rismon Sianipar, 3 Rizal Fadila, 4 Dr. Tifa. Iya. Tapi tiba-tiba kenapa nama Rizal Fadila itu hilang? Gak tahu tuh. Dan Jokowi tidak mengadukan Rizal Fadila, tapi mengadukan ES yang diperkirakan Egy Sujana, dan kemudian K yang diperkirakan Kurnia. Walaupun sebenarnya kalau kita punya teori konspiratif, kalau 4 itu masuk kandang semua, selesai laporan yang di Bareskrim Mabes Polri-nya itu. Tapi silakan. Kok kenapa seorang Rizal Fadila tiba-tiba hilang namanya? Padahal favorit di mana-mana itu. Di beberapa Polres memang masih ada gitu kan nama-nama nama itu. Tapi kan belum diproses atau nggak diproses belum lah. Proses. Yang proses Polda memang tidak gitu kan. Cuman juga ada aneh kok kita yang langsung pertama jadi saksi. I see. Gitu. Jadi ini juga fenomena apa gitu yang sedang kita baca juga ini. Tapi kalaupun mungkin kesaksiannya bisa ditangkap secara fair, ya saya bisa meringankan teman-teman saya. Kan gitu. Jadi walaupun nggak disebut. Tapi kan kalau kita mau jujur, kan memang yang paling inti yang harus diperiksa itu kan kalau misalnya kita bicara tentang pencemaran laporan Jokowi kan Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana, Kurnia, Kang Rizal, mungkin tambah yang staf TPU lainnya ya, mungkin Medi Juniarto, dan itu circle di situ saja maksud saya. Artinya ya orang lihat kebetulan yang menonjol kan Kang Rizal tuh yang barangkali bisa memberikan justifikasi mengenai video-video yang dilaporkan. Jangan-jangan apakah pernah saudara datang ke sini? Ya pernah. Apakah ini yakin saudara? Mungkin I don't know exactly. Sebatas itu mungkin bisa konteks saksi. Tapi kan tentu saja dalam rangka apa, kan pasti nggak akan cukup dengan peristiwa itu gitu kan. Nah ketika dalam rangka apa ya kita bisa menyampaikan gitu kan. Karena di sini Kang ya, seperti yang saya katakan tadi jelas undangan klarifikasinya itu untuk peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan. Nah untuk peristiwa di Jakarta Selatan itu ya jangan-jangan video Kang Rizal nggak ada. Makanya nggak ikut dilaporkan. Ya, makanya nanti paling kita juga kan ada relevan tidak relevan. I see. Gitu kan bisa saja ketika memang pertanyaan nggak relevan ya nggak bisa kita jawab, itu nggak relevan. Cuma ngeri-ngeri sedapnya tadi ada hal lain yang barangkali kok Kurnia yang diperkirakan nama K itu diperiksa duluan. Kedua, bukannya beliau itu advokat yang membela Dr. Roy, kemudian
Rismond dan lain sebagainya. Ini apakah advokat kok ikut dilaporkan juga? Gimana? Ya itulah nanti itu jadi maksudnya kalaupun nanti kesaksian itu kan yang disebut tadi ada chart lah gitu kan bisa meringankan, ya kita akan berargumen gitu. Akan saya sampaikan nanti bahwa Kurnia atau Egy Sujana itu sedang dalam proses membela klien gitu. Jadi kan situ di luar maupun di dalam persidangan, tidak hanya di dalam persidangan gitu kan. Karena kalau misalnya itu yang terjadi, Yakub Hasibuan kalau memang ijazah Jokowi nggak ada, kan bisa kena dia. Karena dia mengatakan udah lihat, ya kan. Tapi dalam konteks ini kita tahu dia sedang membela kliennya. Karena itu dia dilindungi oleh undang-undang advokat. Kita tahu diri kan gitu, tidak melakukan itu walaupun bisa. Karena kita tahu gitu. Tapi kalau dia mah nggak mau tahu. Gitu. Main seruduk saja. Ya terpaksa kita harus memperkuat pertahanan gitu. Kang. Ini ada satu hal lagi ya. Ini pertanyaan yang barangkali sedikit personal. Yang diterima Pak Jokowi itu kan 3 orang. Kang Rizal, Kurnia, sama Damai Hari Lubis. Ya, wakil ketua TPU atau senior di TPU-an. Yang saya dengar, Damai Hari Lubis tidak ngomong apa-apa waktu berhadapan sama Jokowi. Yang ngomong Kang Rizal sama Kurnia. Tapi kalau saya lihat cara Kurnia ngomong waktu kita interview itu, kan beda Sundanese style sama Sumatranese style, ya kan? Enggak Sarah. Enggak Sarah, style kan? Iya, style kan? Kalau Sundanese style kan halus, ya kan? Kalau Sumatranese style dianggap kasar. Tapi kan dianggap kasar ini kan dalam tanda kutip dalam telinga orang sini, orang Jawa. Karena kenapa saya bilang bisa begitu ngomong? Karena saya kuliah di Jogja, jadi begitu saya pulang, kok agak beda ya? Paham. Ya, jadi tahu bedanya lah. Kalau orang sana ya biasa sehari-hari begitu ngomong, gitu kan. Nah, makanya memang kita tidak boleh melihat kultur itu dari perspektif orang lain, harus melihat di dalam kultur itu sendiri. Bilang Palembang bilang kau itu ya, gimana kau itu baik kalau di Palembang gitu kan, gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, mungkinkah gaya Kurnia ngomong itu membuat JKW tersinggung, sementara gaya Kang Rizal ngomong yang halus walaupun sambil ketawa-ketawa, walaupun keras tapi ketawa itu membuat JKW tidak terlalu tersinggung. Kalau Damai Hari Lubis nggak bisa tersinggung karena dia nggak ngomong, karena kan ada penutupan. Berarti kita sepakat atau tidak sepakat ya Pak? Kan gaya Kurnia kalau ngomong begitu. Nah, tolong mungkin ini bukan opini tapi perasaan. Ya mungkin gitu ya, kalau saya juga tidak bisa menjawab langsung untuk ini ya gitu kan. Tapi mungkin bukan lihat Kurnia di saat bertemu dengan Jokowinya. Kalau saya tidak merasakan ada ketersinggungan Jokowi atas ucapan Kurnia di saat itu. Itu kira-kira masih semuanya sama lah, sama-sama kalau mau sama tersinggung, tapi bukan karena 1-2 orang itu gitu. Kondisi di situ ya. Mungkin faktor lain di luar gitu peristiwa itu. Mungkin siapa Kurnia gayanya segala macam, menantangnya segala macam mungkin gitu kan. Kalau yang saya untuk yang ini mah enggak, tapi kan sudah masuk laporan yang lain gitu. Kalau yang Kurnia yang belum. Atau mungkin ketika lokus deliktinya dicari Jakarta Selatan, file Kang Rizal nggak ada. Nggak ada di situ, nggak ikut. Karena lokus deliktinya di Bandung. Bisa jadi. Mungkin bisa juga begitu ya. Ya sama seperti ini ya. Ketika Jakarta, kan dia harus memilih. Kalau semakin banyak tempat dia laporkan, semakin lama pemeriksaannya kan. Misalnya dia bilang, wah ini seluruh YouTube yang ngomong tentang ijazah palsu dia periksa semua misalnya. Banyak sekali. Banyak sekali jadinya. Kalau saya misalnya ditanya, Kang Anda memberitakan tentang ijazah palsu misalnya, ijazah Jokowi. Saya kan tanya di konten yang mana. Ya pasti. Iya, di konten yang mana. Konten yang mana ya. Gitu. Karena kontennya banyak sekali dan Anda tidak bisa hanya stick di satu konten, ya kan? Saya mengatakan azas praduga tak bersalah, ya kan? Saya mengatakan belum tentu Jokowi salah dan lain sebagainya gitu.
Justru kalau dia motong-motong informasi, saya bisa tuntut dia pasal 35 atau pasal 32. Kena juga. Ya kan dia motong-motong kan menghilangkan informasi. Iya, informasi dia. Informasi. Gitu. Iya. Oh, tapi bahaya ya pasal 32 itu. Bahaya, bisa ketarik ke sana sini. Iya, tuh. Dan ini tinggi lagi kan 12 tahun ya. Menurut saya bahayanya gini, dengan orang yang suka bikin short atau bikin TikTok. Kan motong-motong. Iya, motong-motong kan biar seru kan. Wah, misalnya Hercules ngomong, saya tidak takut sama Gatot. Padahal itu tidak direct. Saya minta maaf apa-apa gitu-gitu. Tapi begitu dipotong, diedit, jadi berbahaya. Sementara di kita juga kan sering mengadakan apa yang namanya short atau mengadakan yang namanya teaser. Teaser kan gabung-gabung tuh. Kalau cuma dilaporkan teaser doang susah. Iya. Wah, tapi kan Anda kan tidak dilindungi etika jurnalistik. Loh, saya dilindungi konstitusi nih. Kalau wartawan itu berlindung di Undang-Undang Pers, saya berlindung di Undang-Undang Dasar 1945. Tapi ini peluang untuk uji material. Iya. Karena ini sudah bisa sangat membahayakan dan multitafsir nantinya. Gitu kan, saya kira segera masuk dulu ini. Padahal yang namanya material nanti itu. Orang film, teaser di film itu, ya kan sering sekali kan itu. Wah, dia bohong dia ini, motong-motong informasinya enggak. Jadi semua orang bisa menggugat nanti. Oke. Kira mulai dulu Bang. Gitu. Saya memasuk aja dulu uji material gitu kan, sehingga itu menjadi penghadang juga terhadap keleluasaan. Sama kita menjelaskan bahwa Pak Jokowi itu masih menjadi pejabat. Karena itu dia tidak boleh mengadukan. Kan pejabat nggak boleh itu. Menggunakan pasal 27 itu. 27. Iya. Katanya ya nggak apa-apa 27 nggak boleh, tapi kan 32 35. berat ya. Jadi kita ini mencari sebuah kesalahan itu dibuat-buat kesannya ya kan. Kalau maling, kalau misalnya korup itu udah jelas. Kalau berpendapat itu dicari-cari berat banget kita. Oke, Kang. Siap. Closing statement, Kang? Ya, saya kira kalau saya sangat yakin gitu kan, satu kebohongan yang dilakukan gitu kan bisa saja untuk satu saat saja gitu, akan mendapat benturan di satu saat yang tertentu gitu. Jadi di samping sepertinya gitu kan Jokowi sudah sedemikian kuat bisa menafsirkan ini itu, tapi kalau berdasarkan keyakinan gitu, baik keimanan gitu kan, keagamaan kita maupun historisnya dalam kesejarahan kekuasaan dimanapun, ini tanda-tanda memang akan segera rontok. Oke, ya. Jadi kata kuncinya rontok. Rontok ya. Oke. Ya, saudara sekalian, itu dengan Kang Rizal Fadila ya, luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa menjambretnya lagi pada tanggal 8 setelah diperiksa di Polda Metro Jaya atas laporan presiden atau mantan presiden Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.